Nenek emang udah nenek bukannya juga mulut juga. Neden, mulut lu jaga ya. Jangan gue baru live ya, nggak ada yang ngusir orang ya. Udah gede. Oh. Sotoy. Masih gue beneran itu. Udah nenek emang udah nenek bukannya juga mulut. Bingung deh gue. Sabar. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Analisis Sengit, channel yang membahas dan mengulas berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Di video kali ini, kita akan membahas nama Sarwendah, yang kembali menjadi sorotan publik setelah muncul kontroversi yang memicu gelombang komentar netizen. Munculnya petisi boikot, hingga perdebatan sengit di berbagai platform media sosial. Di sisi lain, ada juga pihak-pihak yang justru membela dan mempertanyakan apakah reaksi publik sudah terlalu berlebihan. Lalu, bagaimana sebenarnya kronologi yang membuat polemik ini terus membesar? Apakah ini murni konsekuensi sebagai figur publik atau justru sudah berkembang menjadi fenomena cancel culture yang sulit dikendalikan? Perkembangan terbaru juga menunjukkan bahwa perdebatan ini masih terus bergulir dan memunculkan berbagai sudut pandang yang saling bertolak belakang. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Sabar, Sar. Tenangin diri kamu, Sar. Sabar, Sar. Capek. Udah tapi nggak apa-apa. Coba lu ngaca muka lu dulu deh. Jujur, at least Sarwendah tua tambah cakep. Oh, tua tambah. Gue kerja, gue pakai duit gue sendiri, gue nggak butuh duit lo. Wih. Keren, Sar. Keren. Pakai lu, Sar. Mainan Netflix di sini bahaya, guys. Bukan lagi. Iya, jangan main Netflix deh. Bun, aku lagi pakai Oh, bulan. lagi pakai. Oh, bener. Apa bulan? Bun, aku boleh nulisin bunda nggak? Apa? Iya, Bun. At least kata gue sih kalau di fitnah gue bisa klarifikasi, nggak perlu diem-diem nyimpen sendiri. Gue juga nggak butuh duit dari lu 200 juta doang mah. Gue bisa dapat dari endorse. Cuman tinggal endorse 30 menit doang. Udah bisa dapat 200 juta. Anjing. Ini udah live ya? Aduh, gimana dong? Coba dong. Tanyain tuh buzzernya. Kita kan udah bayar buzzer. Iya, buzzernya gimana sih? Ini kok live-nya yang komentar kok masih pada kayak begini? Komentarnya masih pada head comment semua. Kita kan udah bayar mahal-mahal. Jangan sampai duit gua udah susah-susah nih. Ya, gua kumpulin sampai 200 juta. Malah agak bisa bikin image gua tambah bagus gitu loh. Cepetan dong, gimana sih kalian para anti? Warga. Ini bukan kata gue ya, inget ya, ini bukan kata gue, ini kata berita nih, berita satu nih. Jadi jangan sampai gue kena somasi ya sama pihak manapun nih. Petisi boykot Sarwendah tembus lebih dari 62.000 tanpa tanda tangan. Ya, nih ya. Terus kalau ada yang nanya link, kalau nanya apa gitu caranya gimana ya, lu pada komen aja deh. Kalau gak ikutan, gue kagak ikutan pokoknya. Lagi kayak tadi ya. Ini ngomong. Emang bisa Tambah. Bisa, Kak. Sudah terakhir nih, Kak. Ya udah kasih deh. Dikit ya, dikit lagi ya. Oke. Oke. Ya. Oke, yuk. Siap. Oke, di 3, 2, 1. Ambil guys, 150.000 dapatnya 3. Sarwendah akui kena mental setelah dihujat di media sosial. Jangan playing victim gitu dong, Mami Yokawi. Jangan seolah-olah menjadi korban dari hujatan netizen. Komentar apa yang diberikan oleh netizen itu kan berdasarkan fakta dari apa yang mereka lihat dari Sarwendah dan Gio. Dari apa yang mereka pertontonkan di sosial media. Jangan merasa jadi korban. Kedua pasangan Sarwendah dan Gio yang memancing kemarahan dari netizen dan berbagai pertanyaan, berbagai spekulasi. Dan itulah hal yang harus mereka terima sebagai konsekuensinya. Jadi jangan merasa jadi korban. Kalau nggak mau menerima konsekuensinya,
jangan jadi public figure. Balik lagi aja dasaran dan jangan muncul lagi di sosial media. Ini kena mental atau takut jualannya nggak laku. Wendok, lu itu kan cuman modal daster doang ya. Cuman modal daster doang. Terus di framing, nyuci-nyuci ala-ala, ya kan, pakai tangan. Begitu kamera selesai, langsung selesai lah itu yang pakai tangan itu kan, masuk langsung ke mesin cuci, ya kan. Lu cuma di framing itu, ya. Talenta nggak ada. Talenta nggak ada. Terus sekarang lu mau melaporkan netizen-netizen yang membuli lu. Lu nggak sadar. Lu itu membuli diri lu sendiri. Lu bilang ngerusak mental. Enong-enong lu nggak sadar. Lu itu yang ngerusak sendiri mental enong-enong lu. Anak di bawah umur lu ajak live supaya penghasilan lu 200 juta per 30 menit. Ya kan? Itu menghidupin mau kondor yang nggak punya modal lu hidupin dengan penghasilan dari live dengan mengikuti enong-enong pergi langsung lu sama mau kondor berbuat kita bisa lihat lah ya, berbuat yang aneh-aneh yang mengandung-ngandung bibi rara hihihi. Yang membesarin lu itu adalah netizen. Yang memberi saweran, yang membeli barang-barangnya lu adalah netizen. Lu besar dari netizen, barang-barang lu dibeli oleh netizen, lu harusnya berterima kasih kepada netizen. Di saat netizen mulai marah kepada lu, nih gua hati-hati banget ngomongnya. Di saat netizen mulai marah kepada lu harusnya introspeksi diri. Ya, kenapa netizen bisa marah? Selama ini netizen menguntungkan gue, menaikkan gue, follower gue puluhan juta. Netizen juga tuh. Bukan hantu-hantu itu yang follower lu. Harusnya lu bersyukur, harusnya lu minta maaf kepada netizen yang telah merusak mata mereka, mata anak-anak mereka melihat lab-lab bibi rararahi lu. Bukannya netizen malah lu laporkan. Lu tuh diintrospeksi lu. Kok malah netizen lu laporkan? Mau berapa netizen yang lu laporkan? Hah? Ada jutaan netizen yang mengingatkan lu harusnya lu berterima kasih bukan melapor ya. Oh ya, kenapa somasi? Laporan ditolak. Aduh, kasihan lu. Ya jelas aja laporan ditolak. Orang netizen juga berkata berdasarkan apa yang dia lihat. Nih gue netizen, gue berkata apa yang berdasarkan yang gue lihat. Kemarin waktu lu pakai daster, lu nyuci pakai tangan, gue mendukung. Oke nih. Nah giliran sekarang lu begini kejadiannya, siapa yang mendukung lu? Lu harusnya mikir, jangan nyalain orang ya. Jangan nyalahin netizen. Lu mikir, introspeksi diri sendiri. Itulah perlunya introspeksi diri sendiri. Apa yang dilakukan oleh Sarwenda ini sampai ada petisi untuk memboikot beliau itu? Apa? Merugikan negara kah? Melakukan tindakan kriminal kah? Kalau soal kata-kata cong dan jing itu kan, itu respon dia atas komen-komen yang datang di live dia. Tapi sepertinya respon orang-orang ini seperti seolah-olah beliau atau Sarwenda ini melakukan tindakan yang sangat-sangat tidak beradab. Oke, cuman ya pagi-pagi kita bagosip dulu ya kan, bagosip dan terus bagosip. Ya, aku lihat nih kan banyak video-video yang seperti tadi, yang di depan tadi. Kenapa sih kalian cancel si Sarwenda? Emang sampai segitunya ya si Sarwenda? Memang si Sarwenda sampai merugikan negara ya? Kalaupun dia berbahasa congjing itu kan dia cuma membalas komentar netizen aja yang masuk ke live mereka gitu. Jadi banyak video yang kasihan sekali, seolah-olah si Endah itu tuh dicerca sama netizen itu tanpa ada kesalahannya dia. Ya kan, karena sudah berujung pada boykot dan cancel si Sarwenda gitu. Sini aku kasih tahu kau bang ya, ini adalah salah satu tindakan netizen ya kan, biar orang-orang yang terkenal ini ya, bukan hanya si Sarwenda ya kan, kebetulan si Sarwenda ini saat ini itu sedang berhadapan sama netizen karena ditantang sama dia sama adiknya. Ya boikot aja, kita tuh nggak butuh netizen, orang rezeki dari Tuhan loh. Nggak ingat kau kata-kata itu? Nah sekarang dikabulkan sama netizen. Kenapa kalian pula yang repot? Tanya dia makanya apa yang dia perbuat. Nggak etis, seorang mantan itu nggak tahu berterima kasih, berkata cong inilah. Alah, gue nggak bisa ngebedain dia dulu cong apa laki, sekarang gue bisa ngebedain.
kata-kata etes itu kalau kau seandainya diitukan sama mantan kau yang sudah kau isikan lambungnya, ridho kau, nggak ridho kau. Iya. Jadi ini tuh biarkan menjadi suatu pembelajaran yang indah. Kayak gitu loh ya, orang itu tidak semerta-merta membenci dia, cuman kasih pelajaran. Orang dia yang tantang netizen, dia yang laporin netizen, giliran digeruduk balik, muncullah video-video 350 perak seperti ini. Apa salah si Sarwenda? Pokoknya istilah-istilahnya dia mengemis lagi ke ini, ke para netizen untuk tidak diboikot. Ya, ini video-video mengemis, ini memohon ini sebenarnya ya. Tapi karena nadanya agak lantang dikit aja. Tapi isinya itu sebenarnya please deh jangan boikot Sarwenda, kasihan. Oke lah, walaupun apapun kesalahannya dia kan manusia biasa. Intinya seperti itu dia akan ngomongnya. Makanya netizen itu nggak boleh ditantang. Ya, suara netizen itu sekarang itu aduh. Kalian berada di medsos ini tuh gara-gara netizen. Kalian juga bisa hilang di medsos ini tuh gara-gara netizen. Loh, kenapa kalian mau berhadapan sama netizen terus-terusan? Ya seharusnya tuh kalau seandainya kalian public figure nih, ya kan, harus bisa jaga sikap, harus bisa jaga perkataan. Kalian tahulah perkataan atau sikap yang kalian turunkan di medsos ini, yang kalian berani share di medsos ini, yang kalian pertontonkan nih sama netizen. Kalian tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang akhirnya dampaknya akan menjadi baik dan dampaknya akan menjadi buruk. Kan kalian kan punya otak semua. Giliran sudah di cancel sama netizen itu, muncullah video ini banyak nih sekarang nih. Dalam sehari 2 hari ini, apa sih kesalahannya si Sarwenda sampai segitunya kalian tidak berperi kemanusiaan, kalian itu berperi kehewanan daripada dia berperi kehantuan. Suruh minta maaf atas nama si Onsu, ya kan, minta maaf atas nama si Onsu. Kenapa minta maaf atas nama ibu, bapaknya lah, kerabatnya, sahabatnya? Apa urusan? Orang dia yang duluan cerca si Onsu mati-matian keluar sombong. Alah, giliran sekarang kalian minta ibah tuh. Iya kan, kalian menghentikan netizen. Kasihan. Iya kan, sekarang sudah nasi menjadi bubur, baru kalian bilang emang apa sih kesalahan sih? Enggak lah, nggak nonton kau, nggak ada TV di rumah kau, nggak pegang HP kau, apa masalah dari awal kemarin sehingga kau bingung, ya kan? Intinya gini, jadi orang itu nggak usah cari masalah, ya. Kalau kau nggak suka dengan masalah, ya kalau majikanmu nggak suka dengan masalah, nggak usah cari masalah, ya kan? Giliran nih para netizen Indonesia ini, katanya kalian gini, pendukung si sebelah, katanya banyak pendukung kalian, kenapa nggak bisa menandingi itu? Sekarang itu sudah hampir 50-an ribu itu yang cancel, terus yang stop bullying itu tuh di pihak kalian itu cuma 4.000 apa berapa, udah sampai berapa? Katanya banyak itu orangnya. Iya, mana oknum oteh sudah mereka koordinasi. Iya. Alah, makanya ketua sekarang bingung, memang si Sarwenda ngelakuin apa aja. Itu Kalau saya pribadi melihat persoalan ini, ada beberapa hal yang menarik untuk kita renungkan bersama. Saya tidak ingin ikut menentukan siapa yang paling benar ataupun siapa yang paling salah, karena setiap orang tentu memiliki sudut pandang yang berbeda. Namun, sebagai seseorang yang sering mengamati dinamika media sosial, saya melihat bahwa kasus seperti ini sebenarnya jauh lebih besar daripada sekadar konflik antara seorang figur publik dengan netizen. Media sosial hari ini telah mengubah cara publik bereaksi terhadap setiap tindakan seorang public figure. Dulu, mungkin sebuah ucapan hanya didengar oleh orang-orang di sekitar. Sekarang, satu kalimat saja bisa dipotong, disebarkan, dikomentari jutaan orang, bahkan menjadi bahan diskusi berhari-hari. Akibatnya, sebuah kontroversi seringkali berkembang jauh lebih besar daripada peristiwa awalnya.
Menurut saya, ketika seseorang memutuskan menjadi figur publik, tentu ada konsekuensi yang harus diterima. Salah satunya adalah kritik. Kritik merupakan sesuatu yang hampir mustahil dihindari. Akan tetapi, kritik juga seharusnya tetap berada dalam batas yang wajar. Ketika kritik berubah menjadi penghinaan, perundungan, atau serangan pribadi, saya rasa semua pihak juga perlu berpikir ulang. Sebab pada akhirnya, siapapun tetap manusia yang bisa merasakan tekanan psikologis. Di sisi lain, saya juga memahami mengapa sebagian netizen merasa kecewa terhadap figur publik ketika mereka menganggap ada sikap atau ucapan yang tidak pantas. Kekecewaan merupakan sesuatu yang wajar. Publik memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, terutama jika mereka selama ini menjadi pendukung, pembeli produk, ataupun pengikut yang telah memberikan perhatian kepada seorang figur publik. Akan tetapi, penyampaian pendapat tetap akan lebih bermanfaat jika dilakukan secara proporsional dan tidak berubah menjadi serangan tanpa henti. Yang menurut saya paling menarik adalah bagaimana media sosial seringkali membuat dua kubu yang sama-sama merasa paling benar. Ada kelompok yang membela tanpa mau menerima kritik sedikit pun, ada juga kelompok yang menyerang tanpa mau melihat sisi lainnya. Akibatnya, ruang diskusi yang sehat semakin sulit ditemukan. Semua berlomba menjadi yang paling keras, bukan yang paling masuk akal. Fenomena ini sebenarnya bukan hanya terjadi pada satu orang. Hampir setiap tahun, selalu ada figur publik yang mengalami gelombang dukungan dan gelombang penolakan secara bergantian. Hari ini, seseorang dipuji setinggi langit, besok bisa menjadi sasaran kritik besar-besaran. Siklus seperti ini sudah menjadi bagian dari dunia media sosial modern. Menurut saya, masyarakat juga perlu belajar membedakan antara kritik terhadap tindakan dengan kebencian terhadap pribadi seseorang. Kita boleh tidak setuju terhadap suatu ucapan atau perilaku. Kita juga boleh berhenti mendukung seorang figur publik jika merasa sudah tidak sejalan. Namun hal tersebut tidak berarti kita harus menghilangkan rasa hormat sebagai sesama manusia. Sebaliknya, bagi figur publik, setiap kontroversi juga bisa menjadi bahan evaluasi. Respon terhadap kritik seringkali menentukan bagaimana publik akan menilai seseorang ke depannya. Tidak semua kritik harus dibalas, tidak semua komentar harus dilayani. Kadang-kadang, sikap tenang dan evaluasi diri justru lebih efektif daripada memperpanjang polemik. Saya juga melihat bahwa algoritma media sosial memiliki peran besar dalam memperbesar konflik. Konten yang memancing emosi cenderung mendapatkan lebih banyak perhatian berbanding konten yang tenang dan informatif. Akibatnya, semakin banyak orang terdorong membuat narasi yang ekstrim karena dianggap lebih menarik perhatian. Padahal belum tentu narasi yang paling viral adalah narasi yang paling adil. Sebagai penonton, menurut saya kita juga memiliki tanggung jawab. Jangan mudah mengambil kesimpulan hanya dari satu potongan video atau satu unggahan saja. Usahakan melihat konteks yang lebih lengkap sebelum membentuk opini. Dengan begitu, kita tidak ikut memperkeruh suasana hanya karena informasi yang belum utuh. Pada akhirnya, saya berharap setiap pihak dapat mengambil pelajaran dari peristiwa seperti ini. Figur publik dapat lebih berhati-hati dalam bersikap di ruang digital, sementara masyarakat juga bisa menyampaikan kritik secara lebih bijak. Ruang media sosial akan jauh lebih sehat jika kritik disampaikan dengan alasan yang jelas dan tanggapan diberikan dengan kepala dingin. Itulah pandangan saya mengenai polemik yang sedang ramai diperbincangkan ini. Tentu saja Anda boleh memiliki pendapat yang berbeda. Justru saya ingin mengetahui bagaimana sudut pandang kalian semua. Menurut kalian, apakah kontroversi seperti ini merupakan konsekuensi yang wajar bagi seorang figur publik? Ataukah reaksi publik sudah mulai melampaui batas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap menjaga etika berdiskusi agar kita bisa saling bertukar pandangan secara sehat. Kalau kalian menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa berikan like, bagikan video ini kepada teman-teman kalian, dan subscribe channel Analisis Sengit agar tidak ketinggalan berbagai analisis mengenai isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya.